Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk tes ion mangan. Mangan adalah unsur kimia dengan simbol Mn, dan mangan ini bisa ditemukan di berbagai jenis garam seperti mangan klorida, mangan nitrat, dan mangan sulfat sebagai ion Mn2+. Pada golongan 4, ion mangan ini akan diendapkan sebagai sulfida dengan melewatkan gas hidrogen sulfida melalui larutannya. Dan tujuan untuk melakukan tes ini adalah untuk mengetahui keberadaan ion mangan yang ada di dalam garam yang telah diberikan. Dan untuk uji ion mangan ini ada 6 jenis uji. Yang pertama yaitu uji pemanasan kering. Bahan yang diperlukan yaitu garam yang ada di dalam tabung reaksi, terus bunsen, dan rak tabung. Lalu untuk prosedurnya, kita mengambil sedikit garam yang ada di dalam tabung reaksi tersebut, lalu kita panaskan di atas api bunsen dan kita amati. Dan garam ini akan berubah warna menjadi coklat atau hitam. Itu menandakan bahwa ada ion mangan di dalam garam tersebut. Lalu tes yang kedua yaitu uji nyala api. Bahan yang diperlukan yaitu garam yang berada di dalam kaca arloji, bunsen, pipet tetes, asam klorida pekat, pengaduk kaca, dan osep bulat. Untuk prosedurnya yaitu kita mengambil sedikit garam yang ada di kaca arloji tersebut, lalu kita tambahkan beberapa tetes asam klorida pekat, lalu aduk sampai menjadi pasta dengan pengaduk kaca. Ambil sedikit pasta tersebut dengan menggunakan osep bulat, lalu panaskan di atas api bunsen dan amati perubahannya. Dan apabila ada kilatan hijau, itu menandakan bahwa ada ion mangan dalam garam tersebut. Lalu yang ketiga yaitu uji borax speed. Bahan yang diperlukan yaitu garam, boraks, osep bulat, dan bunsen. Untuk prosedurnya yaitu kita mengambil sedikit bubuk boraks dengan cara mencelupkan osep bulat tersebut ke dalam bubuk boraks. Lalu panaskan dengan api bunsen, dan boraks ini akan membengkak dan menimbulkan manik-manik kaca yang transparan. Lalu celupkan manik-manik tersebut ke dalam kaca arloji yang sudah ada garamnya, lalu panaskan lagi di atas api bunsen, baik dalam keadaan api reduksi maupun oksidasi. Dalam nyala oksidasi, warna manik ini akan berubah menjadi ungu muda dalam kondisi dingin maupun panas. Dan dalam nyala reduksi, warna manik ini akan tidak berwarna dalam keadaan panas dan dingin. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis ion mangan. Bahan yang digunakan yaitu garam di dalam tabung reaksi, asam nitrat pekat, amonium klorida, amonium hidroksida, gas hidrogen sulfida, bunsen, spatula, pipet, dan rak tabung. Untuk prosedurnya yaitu kita mengambil sedikit asam nitrat pekat dengan menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi garam, lalu panaskan di atas api bunsen, lalu tambahkan dengan sedikit amonium klorida, panaskan lagi dan dinginkan tabung reaksi di dalam gelas yang berisi air. Tambah amonium hidroksida dan homogenkan. Lalu lewati gas hidrogen sulfida dengan cara melewati larutannya tersebut. Ion mangan 2 yang berada di dalam larutan garam tersebut akan bereaksi dengan gas hidrogen sulfida untuk membentuk endapan yang warnanya seperti warna daging dari mangan sulfida. Lalu yang kelima yaitu uji natrium hidroksida bromin. Ini digunakan untuk melihat uji konfirmasi ion mangan. Bahan yang digunakan yaitu larutan garam, natrium hidroksida, air bromin, dan pipet tetes. Lalu untuk prosedurnya yaitu kita tambahkan sedikit natrium hidroksida, lalu kita masukkan ke dalam larutan garam yang ada di dalam tabung reaksi tersebut, lalu homogenkan. Ion mangan yang berada dalam larutan garam ini akan bereaksi dengan natrium hidroksida untuk membentuk endapan yang berwarna putih dari mangan hidroksida. Lalu tambahkan sedikit air bromin ke dalam endapan tersebut. Ion mangan yang berada dalam endapan tersebut akan bereaksi dengan air bromin untuk membentuk endapan yang berwarna coklat dari mangan dioksida. Lalu untuk uji yang terakhir yaitu uji timah peroksida. Bahan yang digunakan yaitu endapan dari uji natrium hidroksida bromin, asam nitrat pekat, timbal peroksida, pipet tetes, spatula, rak tabung, dan bunsen. Untuk prosedurnya yaitu kita memasukkan asam nitrat pekat ke dalam endapan tersebut, lalu tambahkan dengan timbal peroksida ke dalam endapan tersebut dengan menggunakan spatula, lalu panaskan di atas api bunsen, biarkan dingin dan biarkan mengendap. Dan ion mangan yang berada di dalam endapan tersebut akan bereaksi dengan asam nitrat, timbal peroksida untuk membentuk larutan yang berwarna merah muda atau pink karena pembentukan permanganat. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.